Dua dosa yang mengalir meski sudah meninggal. Dua dosa yang terus mengikuti kita walau sudah meninggal. Yang pertama, orang yang menjadi pelopor maksiat. Pelopor adalah orang yang mengawali segala sesuatu. Ia tidak menyeru orang lain agar mengikuti perbuatannya. Namun secara tidak langsung perbuatannya telah menginspirasi orang lain berbuat hal serupa. Berarti orang yang mengikuti tergerak secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun. Jika perbuatan tersebut ada dalam ranah amal soleh, tentu akan menjadi hal yang sangat bagus. Ia berhasil mendakwahkan kebaikan tanpa orang yang mengikuti merasa tertekan dan tergurui. Namun lain cerita jika seseorang menjadi pelopor amal yang buruk. Ia telah berhasil menginspirasi orang lain untuk berbuat maksiat serupa dengan dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat Jabir bin Abdillah, siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mengikuti berbuat dosa serupa bukan berarti tidak mendapatkan ganjaran dosa. Pengikutnya tetap mendapatkan ganjaran dari dosa akibat perbuatannya. Namun si pelopor akan mengikul dosa keburukan yang diperbuat pengikutnya. Jika pengikut maksiat itu bukan hanya seorang, maka semakin berlipat-lipatlah dosa yang diterima si pelopor. Dosa yang membuatnya dilemparkan keras ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Yang kedua, orang yang mengajak atau memaksa orang lain berbuat salah. Kategori kedua ini berbeda halnya dengan pelopor. Kategori kedua ini selain dirinya berbuat maksiat, ia pun menyuruh orang lain untuk berbuat hal serupa. Ajakannya bisa berupa seruan motivasi maupun berupa paksaan. Orang yang demikian adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Hadis bermakna serupa diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jika kesesatan tersebut berupa perbuatan yang sudah jelas penyimpangannya, seperti ajakan untuk merampok, mencuri, membunuh, menganiaya orang lain, berbuat mesum dan lain sebagainya, mungkin kita dapat berpikir dua kali untuk menerima ajakan tersebut. Kita tahu hal-hal tersebut akan berbuah penyesalan di akhirat kelak. Akan tetapi jika kesesatan tersebut berupa ajakan untuk berbuat syirik yang dibungkus dengan dalih ibadah, biasanya banyak orang tergelincir ke dalamnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang dua dosa yang mengalir meski sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.